Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kita akan membahas tentang pembentukan peradaban periode kenabian, yaitu fase Madinah. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Mekah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Di sini ada 3 tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah memahami transformasi sosial politik dari Yastrib menuju Madinah. Dan yang kedua adalah menganalisis 3 pilar peradaban: masjid, persaudaraan, konstitusi, serta sistem kenegaraan. Adapun yang ketiga adalah mengambil pelajaran atau ibrah, nilai-nilai toleransi, musyawarah, dan keadilan untuk konteks kekinian. Inilah tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Hijrah menjadi titik awal peradaban. Hijrah terjadi pada tahun 622 Masehi. Bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan sebuah strategi besar yang terencana dengan manajemen perjalanan, strategi, dan logistik yang matang. Kedatangan Nabi di Madinah disambut dengan antusias oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah memeluk Islam. Jadi hijrah bukan hanya sebuah perjalanan, tetapi memiliki misi yang penting dan menjadi titik awal kemajuan di dalam dunia Islam. Selanjutnya adalah signifikansi fase Madinah, yaitu dari minoritas tertindas menuju entitas berdaulat. Di fase Madinah, Nabi kurang lebih selama 10 tahun, yaitu dari tahun 622 sampai dengan 632 Masehi, yang mana ini menjadi titik balik fundamental sejarah Islam. Yang sebelumnya di fase Mekah, Nabi memiliki kesulitan di dalam berdakwah, tapi di Madinah beliau mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan menjadi titik awal dari kemajuan peradaban Islam. Kemudian transformasi dari dakwah individu menjadi sistem sosial politik yang mandiri. Di fase Madinah, Nabi tidak hanya berdakwah sendiri karena sudah ada beberapa sahabat yang sebelumnya ketika di Mekah sudah memeluk Islam. Kemudian di Madinah beliau ditemani oleh para sahabat berdakwah tidak hanya di Madinah tetapi ke seluruh pelosok di Arab. Selanjutnya adalah kontinuitas dengan fase Mekah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu bukan berarti dakwah di Mekah terputus, bukan pemutusan, melainkan penyempurnaan di fase Mekah. Jadi fase Mekah, ketika di fase Mekah atau ketika Nabi berdakwah di Mekah, itu yang pertama ditanamkan adalah nilai dan kaidah pokok atau akidah. Inilah yang pertama Nabi tanamkan kepada umat Islam yang berada di Mekah. Kemudian yang kedua adalah membangun fondasi iman. Jadi yang ditanamkan pertama adalah akidah atau keimanan, sehingga para pemeluk agama Islam tidak menyembah berhala atau tidak menduakan Allah. Sedangkan di fase Madinah itu penjabaran detail sosial dan syariah. Ketika di Madinah, Nabi tidak hanya menanamkan soal keimanan, tapi beliau menjelaskan bagaimana bersosial atau bermasyarakat. Jadi membangun masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga melahirkan nanti Piagam Madinah. Di sini ada 3 pilar peradaban ketika Nabi berdakwah di Madinah. Yang pertama adalah
pembangunan Masjid Nabawi. Masjid ketika itu tidak hanya menjadi sebagai tempat sarana ibadah, tetapi juga menjadi pusat segala aktivitas multifungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat ibadah, yang kedua adalah sebagai pusat pendidikan dan dakwah, dan yang ketiga adalah tempat musyawarah. Jadi ketika di fase Madinah, Nabi tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi multifungsi, yaitu berbagai aktivitas, mulai dari ibadah, kemudian pendidikan, dakwah, dan musyawarah. Dan yang kedua adalah pilar peradaban yang kedua adalah persatuan, yaitu adalah Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Kaum muhajirin adalah mereka yang berhijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansar adalah kaum atau penduduk Madinah yang menolong atau yang menyambut kedatangan penduduk Mekah. Kenapa? Apa tujuan dari Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar? Yang pertama adalah menciptakan kohesi sosial atau solidaritas antara kaum muhajirin dan ansar. Walaupun muhajirin itu adalah pendatang dan ansar adalah penduduk asli Madinah, dengan mempersaudarakan atau menikahkan antara kaum muhajirin dan ansar, Nabi mengharapkan terjalinnya solidaritas antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah menghapus fanatisme kesukuan. Dengan mempersaudarakan, harapan Nabi adalah tidak terjadinya perbedaan baik suku, kulit, ataupun etnis dan budaya, sehingga Nabi mempersaudarakan kedua belah pihak baik muhajirin dengan ansar. Yang selanjutnya adalah pilar peradaban yang ketiga adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, dan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Madinah atau kota. Yang mana di dalam Piagam Madinah itu berisi kesepakatan dan peraturan yang membahas terkait dengan kewajiban setiap penduduk yang ada di Madinah. Yang mana di dalamnya adalah dokumen kesepakatan lintas agama. Artinya di dalam Piagam Madinah tidak hanya ada kesepakatan antara penduduk atau umat Islam, tetapi ada umat Yahudi dan Nasrani yang mengikuti kesepakatan yang sudah dirumuskan di dalam Piagam Madinah, yang mana di dalamnya terdiri sekitar 47 pasal. Dan Piagam Madinah ini adalah mengikat seluruh penduduk Madinah tanpa terkecuali. Jadi setiap penduduk Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka terikat oleh Piagam Madinah. Dan ini kurang lebih gambaran dari isi Piagam Madinah atau konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah. Ada beberapa pasal di dalamnya. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah fase Madinah mengajarkan bahwa peradaban besar lahir dari integrasi iman, konstitusi adil, dan persaudaraan lintas kelompok yang merupakan penyempurnaan dari nilai-nilai dasar yang ditanamkan di fase Mekah. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa di fase Mekah Nabi menanamkan pondasi keimanan atau akidah kepada masyarakat muslim. Kemudian di fase Madinah Nabi mulai mengajarkan bagaimana membentuk sebuah negara atau sebuah wilayah kota yang melahirkan nanti Piagam Madinah. Jadi 3 pilar inilah yang menjadi nilai dasar
Nabi di dalam membangun peradaban di Madinah. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Dan yang ketiga adalah membentuk piagam Madinah sebagai bentuk kesepakatan semua penduduk yang ada di Madinah, baik muslim maupun non muslim. Inilah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.